Halo saudara, dari Washington DC saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali menjumpai Anda dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam Sapa Dunia di Kompas Pagi. Kami awali dengan perkembangan terakhir mengenai seekor singa yang kematiannya memicu kontroversi internasional. Awal Juli lalu, singa bernama Cecil yang tinggal di Taman Nasional Zimbabwe ini tewas di tangan seorang pemburu Amerika. Kini Kongres Amerika mengeluarkan RUU yang akan melarang warganya membawa pulang hasil buruan hewan langka di luar negeri. Gedung Putih juga tengah mempertimbangkan apakah akan mengekstradisi pembunuh Cecil sesuai permintaan pemerintah Zimbabwe. Singa bernama Cecil ini merupakan subjek penelitian internasional dan kebanggaan wisata safari Zimbabwe. Bahwa ia tewas di tangan seorang pemburu Amerika memicu kemarahan dan kontroversi seputar perburuan hewan langka. 70% of Americans would pay to see lions in the wild, and only about 6% would actually pay to hunt lions in the wild. And most Americans are really opposed to trophy hunting. About 75% strongly oppose lion trophy hunting. Kenyataannya, lebih dari 50% pelaku wisata berburu di Afrika berasal dari Amerika, termasuk Walter Palmer, pembunuh Cecil. Dokter gigi asal Minnesota ini dilaporkan membayar $50.000, lebih dari 675 juta rupiah untuk memperoleh izin menembak singa di Zimbabwe. Atas desakan aktivis konservasi hewan, Jumat lalu Kongres Amerika mengeluarkan RUU melindungi hewan langka di luar negeri dari pemburu Amerika. Until this species is protected under the U.S. Endangered Species Act, it is very difficult for law enforcement to do anything to help keep this animal from being unsustainably killed or brutally killed in Africa and brought back home. Luckily, the U.S. government right now is considering whether or not to protect lions under the U.S. Endangered Species Act. So fingers crossed, if this is done in the near future, it'll stop these situations from at the very least bringing that trophy back here. Sementara Gedung Putih telah menerima petisi lebih dari 300.000 warga Amerika menuntut agar pembunuh Cecil ditangkap dan diserahkan ke pemerintah Zimbabwe. Jubir Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan keputusan ekstradisi. And obviously humanitarian concerns and the ability of an individual to receive a fair trial may be considered at this stage of the process. Walter Palmer mengaku menyesal telah membunuh Cecil dan menyatakan akan bekerja sama dalam pengadilan kasusnya. Demikian laporan tim VOA. Saudara, minggu lalu Boy Scouts of America, kelompok sejenis pramuka, memutuskan untuk menerima homoseksual dewasa sebagai pengurus organisasi ini. Langkah ini melanjutkan keputusan Boy Scouts untuk menerima anggota kaum gay yang ditetapkan tahun 2013 di tengah berbagai tuntutan hukum dan tuduhan diskriminasi. Namun langkah ini diprotes keras oleh kaum konservatif dan agama yang merasa semakin tertekan oleh berbagai perkembangan liberal terkait diterimanya kaum homoseksual dalam masyarakat Amerika akhir-akhir ini. Keputusan Badan Pengurus Organisasi Pramuka Amerika yang mengizinkan kaum gay dewasa terlibat sebagai pengurus dan anggota dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah anggota pramuka yang semakin menurun. For far too long, this issue has divided and distracted us. Now it's time to unite behind our shared belief in the extraordinary power of scouting to be a force for good. Sejumlah organisasi Kristiani mengkritik kebijakan tersebut. Beberapa kelompok agama bahkan turut merekomendasikan anggota keluarganya agar masuk organisasi pramuka alternatif. I remind people that there are alternatives now to the Boy Scouts, some other alternative organizations, and I think you will see many Christians drift toward these alternative scout organizations. Tapi banyak juga yang yakin organisasi pramuka Amerika yang sudah berusia 105 tahun itu telah melakukan hal yang benar. Move beyond the political and social side of it and come back to what scouting is all about, and that's the young men and women it serves to make them better as citizens of our country and the world. Dari Washington DC, tim VOA. Saudara, saya akhiri dengan sebuah berita yang cukup personal karena menyangkut seorang bocah yang berasal dari kampung halaman saya di Wonosari, Gunung Kidul. Gimna Cahyonugroho baru berusia 11 tahun, baru-baru ini memukau ratusan warga Amerika di Washington DC dan New York dengan kemampuannya mendalang. Selama 2 jam, Gimna menghibur penonton dengan lakon Gatot Kaca. Begitulah aksi Gimna Cahyonugroho, dalang cilik dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Olah suaranya seperti anak-anak pada umumnya, namun ia memainkan gerakan-gerakan wayang layaknya dalang profesional. Tak heran jika aksinya memukau ratusan penonton di Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC.
Gimna, 12 tahun, membawakan lakon pahlawan favoritnya Gatot Kaca. Ya, agar mereka lebih tahu wayang dan menyukai wayang. Gimna mencintai wayang sejak usia 1 tahun, dan kini ia menjadi dalang cilik yang pertama kali tampil di Amerika Serikat. Sebelum mendalang, Gimna juga berbagi pengetahuan tentang seni wayang dan pendalangan kepada anak-anak di Washington DC. I learned how to fight, and I know how to protect this kingdom. Pertunjukan wayang selama 2 jam ini merupakan kerjasama antara KBRI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Warga Amerika pun menikmati pagelaran wayang yang jarang terjadi ini. Most kids I know at 11 are playing piano or maybe doing soccer, but no one can run a full 2-hour puppet show like that all by himself. Setelah Washington DC, Gimna juga akan tampil di New York. Dari Washington DC, tim VOA melaporkan. Saudara, demikian rangkaian berita Amerika Serikat pagi ini. Kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.